Pandanglah nyawamu pada permaisurimu atau ibumu ya, tanpa kecuali pada semua wanita sebenarnya ya. Disitulah tempat kita memandang ya, karena termasuk juga kita sudah memandang kepada nyawa kita, termasuk kita sudah memandang kepada Nur Muhammad itu, karena disitulah tempat kesempurnaannya cahaya itu ya, cahaya Muhammad yang dibilang sifat itu ya. Pada wanita yang disebut dengan Adam itu kenyataannya kesempurnaannya pada laki-laki sebenarnya, maka Adam dan Hawa ya, beserta nyawa maksudnya ya. Pandanglah rohmu yang menggerakkanmu beserta cahayanya malaikat, makanya ya begitu. Dan himpunkanlah semua yang bernama-nama menjadi tunggal nama pada Allah sebenarnya begitu. Tauhidkan semua pada diri, tidak ada yang menahan ya, mengatur, mengelola selain daripada aku. Allah saja maksudnya, Allah juga yang dimaksudkan ya, begitu. Jika kita mau berjumpa dengan Allah ya, jika kita mau berjumpa dengan Allah, keluarlah dari sifat keakuan diri, kecuali hanya Allah ya, kecuali hanya Allah yang mengaku pada diri sendiri sebenarnya. Pandanglah Tuhanmu pada tiap-tiap segala macam wujud dan bentuk ya, karena di situ ada hidup, karena di situ ada rasa ya, di situ ada rupa ya. Nah, itu yang disertai hidup beserta rasa sebenarnya. Disitulah tempat kita memandang wujud nyatanya Allah, tapi ingat antara luar dan dalam ya, tidak terpisahkan ya, harus dapat dibedakan. Tapi ya begitu, jika itu semua tidak mampu dibedakan, maka disitulah tempat kekeliruanmu ya, tempat keliru kita memandang Tuhan yang menyertai di dalam hidup ini ya. Semua itu barang disertai, berkaitan ya, saling membutuhkan ya. Badan dikelola oleh hati ya. Hati dihidupkan dari pancaran cahaya Muhammad, yaitu nyawa ya. Wanita itu maksudnya ya, kesempurnaannya maksudnya tempatnya di wanita. Nyawa, hati dan badan digerakkan oleh roh sebenarnya, maka roh itu yang bergerak sebenarnya. Batin maksudnya ya. Maka 7 macam roh yang mengendalikan. Itu 7 roh itu yang mengendalikan, termasuk juga malaikat yang memberikan cahaya, maksudnya cahaya kalam, pandangan, hidup dan lain sebagainya ya. Roh itu disalurkan cahaya malaikat, makanya ya. Nah itu maksudnya hidup menghidupi atau zat ya, hidup menghidupi atau zat disertai rasa ya, dibarengi dengan rasa, rahasia ya. Rasul rahasia diri berbentuk menjadi wujud nyata tajalinya insan. Seperti itu sebenarnya ya. Kumpul mukamal bernama Allah. Itu kumpulnya bernama Allah. Tauhidlah ia, maka agama terdahulu adalah agama satu, hanya Allah saja yang ada. Begitu agama tauhid ya. Jika disebut atau ditunjuk, maka ia akan bernama-nama semuanya. Nah, begitu. Jangan mencari Allah di luar diri, maka imanmu nyangkut di mana-mana. Begitu ya. Tatkala kita sembah ya, atau tahiyat ya, telunjukmu menunjuk terlalu jauh. Kalau kita menunjuk ke barat, sampai di Ka'bah sana. Kalau kita menunjuk ke atas, sampai di langit sana. Tapi tidak pernah kita memperhatikan ketiga jari kita ya, yang menunjuk kepada diri. Nah itu, maka perhatikan ketiga jarimu selalu menunjuk pada diri ya. Maksudnya kalau kita tahiyat. Nah itu, jangan pernah memandang pada zahiriyah ya. Itu semua sifat ya. Sifat yang tiada berdaya. Ya, maka matikanlah ia, panakkan, bakokkan, kekalkan, tetapkan, tenggelamkan, maksudnya
pada batin. Nah itu ya, pada dalam ya. Pandanglah roh dan nyawa yang menghidupkan dan menggerakkan ya. Kita melihat roh nyawa yang menggerakkan ya. Yang menghidupkan. Maka gerakkanlah tubuh ini dengan gerak roh. Itu. Jika kita tidak merasa bergerak bareng beserta roh, hidup, rasa dan wujud ya, maka ia akan mendapatkan siksa sakar yang panas. Nah itu, kita harus menggunakan pandangan tahqiq ya. Pandangan yang sungguh dalam ya dan luar biasa dalamnya, seperti dalamnya samudra ya. Maka kita harus memandang dalam-dalam, maksudnya ya. Matikan yang zahir, nampakkan yang batin, menjadilah aku sebenarnya ya. Menjadilah aku. Akulah yang hayat itu. Akulah yang wujud itu. Akulah yang merasakan itu, merasai itu. Bukan diucap ya, bukan dibaca ya, bukan dizahirkan. Nah itu, jika dikeluarkan kafir ya. Jika kita keluarkan itu kafir hukumnya ya. Nah itu. Kafir hukumnya kalau kita keluarkan. Sama seperti kotoran yang di dalam perut kita ya. Kalau kita keluarkan akan mengeluarkan bau. Maka ilmu ini ya sebenarnya tidak boleh diungkapkan. Tidak boleh dibunyikan. Tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dizahirkan sebenarnya. Itu kafir hukumnya. Sama seperti berak kita, kalau dikeluarkan dia akan mengeluarkan bau, banyak orang tidak suka, maksudnya begitu ya. Itulah ilmu. Maka kita harus simpan sedalam-dalamnya. Sebenarnya jika dikeluarkan, jika yang di luar, maksudnya yang dimaksud kufur hukumnya. Kalau kita maksudkan yang di luar, maksudnya ya kufur kita. Itu. Yang dalam kalau kita keluarkan kafir kita. Nah itu tinggal pilih ya. Mau berpijak di mana? Di syariat, di tarekat, hakikat dan marifat. Di mana kita mau berpijak? Sebaiknya kita berpijak kepada semuanya, maksudnya keseluruhannya. Begitu. Jalankan semua, maksudnya ya. Syariat dijalankan, tarekat dijalankan, hakikat dijalankan, makrifat dijalankan maksudnya. Tapi paham betul-betul dulu keilmuan, baru sah sempurna dalam perbuatan. Begitu. Pahamlah ilmu maksudnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Allah lah yang berkehendak-kehendak dalam segala hal perbuatan ya. Baik dan buruknya dari Allah sebenarnya. Untuk Allah dan beserta Allah sebenarnya. Tetap kembali kepada yang satu, kepada yang tunggal, kepada yang esa, yang ahad sebenarnya. Jika tiada diahadkan menjadi satu kumpulan ya, itu Allah tidak benar semuanya sebenarnya. Himpunkan menjadi satu ya. Seperti lidi itu. Ikat kuat-kuat sudah begitu. Ikat satu kali menjadi kuatlah ia. Menjadi esalah ahadlah ia. Begitu. Pada Allah maksudnya. Segala hal yang diperbuat itu adalah semata-mata perbuatan Allah. Perlakuan Allah. Sebenarnya perlakuan dalam sebenarnya. Kehendak batin begitu saja sudah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ya. Tiada kemampuan dan kebisaan dalam berkehendak selain daripada aku, selain daripada Allah saja yang berkehendak pada diri sebenarnya. Dalam arti kata, setiap gerak Allah, setiap kehendak Allah. Nah itu.
Setiap kalam Allah, setiap pandangan Allah memandang pada diri. Itu Allah berselindung ya pada nyata, sembunyi di dalam terang ya. Cahaya Muhammad yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menyinari maksudnya ya, sehingga hiduplah semua. Maksudnya, pandanglah dirimu di dalam cermin. Bagaimana ya titi tata cara kita ya. Begitu pula bayangan yang ada di dalam cermin itu. Sama rupa sama kehendak sebenarnya ya. Seperti itulah kehendaknya bayang ya. Itulah perbuatan dalam ya. Perbuatan dalang ya. Yang melakoni wayang sebenarnya. Nah itu. Maka ya tidak mungkin ada bayangan ya. Kalau tidak ada yang punya bayang. Nah itu tidak mungkin ada kehendak kita, kehendak zahir kalau tidak ada kehendaknya Allah atau kehendaknya dalam, kehendaknya dalang. Sebegitu. Jangan lupa kembali pada gong ya, yang paling agung, yang paling besar bentuknya, paling besar bunyinya. Begitu. Cermin wajib itu adalah diriku saja yang ada. Yang ada, maka ahadlah ia, tunggallah ia, esalah ia. Begitu. Laisa kamislihi sayun. Allah tidak akan bisa diserupai dengan segala apapun. Jangan dibanding-bandingkan. Itu maksudnya Allah itu tidak satu pada zahir, berpisah maksudnya, tapi dia menghidupkan, dia yang mengarahkan, dia yang berkehendak, dia yang memandang, dan dia yang segala-galanya pada diri zahir ini. Karena zahir ini, badan ini adalah bayangan, maka bayangan ini tidak akan bergerak sama seperti di dalam cermin itu kalau tidak ada geraknya yang punya bayang. Kalau tidak ada Allah yang bergerak pada diri, tidak ada hidup, tidak ada roh yang menggerakkan pada diri, maka badan ini tidak akan bergerak. Maksudnya, karena hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang hidup. Itu hanya Allah saja yang merasai pada diri sebenarnya, yang merasa-rasa. Laisa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku sebenarnya. Allah aku diri sebenarnya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Aku menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah cahaya hidupku. Allah mengetahui bahwa Muhammad itu yang menjadi cahaya hidupnya manusia. Kesempurnaan pada nyawa itu, kesempurnaan pada Hawa itu, kesempurnaan pada wanita itu. Maka adem ayem tentram tenang rasanya laki-laki kalau ada perempuan. Karena itulah kesempurnaan nyawa, kesempurnaan Hawa. Itu sebenarnya, itulah cahaya hidup. Kalau tidak ada cahaya hidup, kalau tidak ada wanita, perempuan, bagaimana rasanya kita? Sekalipun dalam surga gelisah, apalagi di dunia ini susah mencari hidup. Seperti saya ini cari makan, cari hidup, cari uang susah sekali, tidak pernah dapat. Sampai-sampai istriku mengatakan tahun ini pernah dikasih uang cuma 200.000 sekali. Terus dengan 300.000, Masya Allah. Nah ini susahnya cari uang, sekedar bisa makan saja. Nah ini kata istriku barusan ini. Nah itu tahun yang kemarin katanya dikasih cuma 200.000 saja, Masya Allah. Itulah susahnya hidup. Nah itu. Ini pengakuannya ya. Ini makanya ya. Sekarang ini susah mencari hidup. Maka kita harus banyak-banyak bersabar kepada Allah ya. Kita harus banyak-banyak pengembalian diri kepada Allah ya. Tapi insya Allah kalau sekedar makan, insya Allah masih ada saja yang kita makan. Yang penting kita tidak mau yang aneh-aneh, yang enak-enak seperti di restoran, di rumah makan dan lain sebagainya. Insya Allah yang penting kita masih bisa makan, itu saja. Karena itulah caranya Allah berkehendak pada diri, caranya Allah menguji kepada diri kita, terutama kepada diri saya sendiri. Masya Allah kalau diingat-ingat itu sedih rasa batinku. Kalau diingat-ingat itu bersedih, menangislah rasaku. Sebenarnya seperti itu. Saya melihat dan mengingat kepada keluargaku dan anak istriku. Seperti itu sebenarnya. Itu kalau mau paham saya yang sebenarnya. Pengakuan Allah pada dirinya ya, yang tunggal sebenarnya ya, seperti itu. Pengakuan Allah pada dirinya ya. Cermin nyata pada insan sebenarnya ya. Tempatnya nyata itu pada insan ya.
Bayang adalah bayangan insan sebenarnya, ya. Kelir, ya. Wayang maksudnya, wayang adalah bayangan sebenarnya, ya, bayangannya insan, ya. Kelir adalah dinding pemisah sebenarnya antara manusia dengan dalangnya. Itu kelir itu, ya, yang melakoni itu, ya. Dalang yang mengelola wayang sebenarnya, ya. Sehingga ada lakon atau perjalanan hidupnya manusia sebenarnya, begitu. Dalang bersembunyi di balik tirai yang memisahkan sebenarnya, itu. Cahaya lampu menyilaukan, ya, sehingga dalang tak terlihat oleh wayang. Nah, sehingga dalang itu tidak terlihat oleh wayang. Nah, sehingga badan ini tidak mampu memandang kepada yang dalam, maksudnya, ya, yang dalang itu. Gong gamelan mengindahkan suara yang terdengar sebenarnya, ya. Samar-samar, ya, semar maksudnya, semar menyamar, semar, samar-samar menyamar sebenarnya, ya. Pitruk dan Bagong beserta Gareng, ya, kebanyakan cerita kosong dan serakah sebenarnya. Beraneka ragam suara gamelan, ya. Beraneka ragam suara gamelan. Kalau disebut satu persatu, ya, mengiringi indahnya, ya. Kalau disebut satu persatu, ya, sebenarnya ia akan bernama-nama, ya. Tapi tetap tunggalkan menjadi satu, ya. Nah, itu. Mengiringi indahnya suara gong yang maha besar. Yaitu makanya kalau kita tidak ikuti gong, ya, tidak ikuti yang agung, tidak ikuti yang maha kuasa, ya, kita tidak kembali kepada Allah, hanya kepada Allah, maksudnya salah semua. Nah, itu susah hidup dan lain sebagainya, itu semua adalah ujian dari Allah, ya. Tetap kembali kepada Allah, ya. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, maka itu salah dan salah. Nah, itu maka dikatakan wala nabluwannakum bisya'im minal khaufi wal ju'i. Allah itu berbagai macam caranya menguji kita, ya. Tapi kita harus banyak-banyak bersabar kepada Allah. Tapi kebanyakan kita ini tidak mampu dan tidak bisa untuk bersabar kepada Allah. Nah, itu. Sungguhlah banyak jumlahnya, ya, yang ikut bermain wayang, maksudnya yang ikut bermain, ya, dalam kewayangan itu, ya. Yang maksudnya yang pegang ini, pegang itu, dan lain sebagainya banyak sebenarnya. Nah, itu kalau dikumpulkan semuanya, ya, kalau kita kumpulkan semuanya, dialah yang bernama wayang. Nah, itu dialah yang bernama wayang, maksudnya himpunannya nama semua itu wayang namanya, begitu. Yang ikut bermain juga sudah termasuk dalam tanggap wayang, contohnya begitu. Wayang, ya. Wayang dan dalang tidak pernah bisa dipisahkan. Sebenarnya wayang dan dalang itu tidak pernah bisa dipisahkan. Wayang mana? Wayang mana yang disukai oleh dalang, ya? Wayang mana yang disukai oleh dalang tidak dikumpulkan di dalam peti, ya. Maksudnya, ya, tidak dikumpulkan di dalam peti karena disukai, disenangi oleh dalang, ya. Malah dibawa dan dipajang. Itu dipajang di rumahnya, ya, mana yang paling dia senangi, begitu. Selalu diingat, ya. Digerakkan, dimainkan, maksudnya dibayang-bayangkan. Nah, itu disayang dan diindahkan, maksudnya, ya. Wayang tiada mengenal pada dalangnya, ya. Badan ini tiada bisa untuk mengenal kepada Allah, maksudnya, ya. Kecuali Allah kenal diri, Allah paham diri, ya, itu. Allah puja-puji diri, Allah ingat diri. Zikir itu maksudnya. Maka tiada kehendak zahir kecuali adalah atas kehendak batin, sebenarnya maksudnya. Kecuali dalang yang mengenal wayang. Nah, dalang itu, hidup itu yang mengenal pada zahir sebenarnya, ya. Baik dan buruknya
lakon wayang itu semua diatur dalang. Sebenarnya Allah lah yang mengatur segala-galanya. Sekalipun susah, senang, menderita ya, dan lain sebagainya, semua itu adalah atas kehendak Allah. Begitu maksudnya ya. Apabila disanjung, dipuja dan dipuji, dalang Asep Sunandar yang viral sebenarnya di Jawa Barat sana ya. Nah, seperti itu. Maka dalang itulah yang mendapatkan pujian. Karena dalang itu yang memuja dan memuji pada dirinya. Dalang itulah yang paham kepada dirinya. Dalang itulah yang paham kepada wayangnya. Tidak mungkin wayang yang bisa paham kepada dalang. Tapi silo karena dihalangi dengan lampu. Karena dalang itu bersembunyi di balik lampu sebenarnya. Ada tirai yang mendindingi ya, memisahkan antara wayang dan dalang, sehingga dinding terbesar itu adalah keakuan diri kita, karena kita yang zahir ini mengaku kepada Allah. Nah, tidak mengaku pada diri kita, tidak kembali kepada Allah maksudnya. Nah, disitulah yang merupakan kekeliruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya semua dari yang bernama-nama dalam wayang itu ya, termasuk semua yang ikut bermain ya, sebutan semua wayang, sebutan semua gamelan, semua sebutan alat-alatnya dan lain sebagainya, maksudnya menjadi wayang namanya. Maka main wayang itulah itulah yang bernama insan ya, yang sempurna. Sempurnanya hidup berupa dan merasai sir insan. Itulah rahasianya manusia. Maksudnya sir rasa, rahasianya rasa. Sir hidup, rahasianya hidup ya. Sir wujud, rahasianya wujud. Sebenarnya tunggal jadi satu, sirullah, rahasianya Allah. Kumpulnya keseluruhan yang bernama-nama itu disebut Allah. Itulah yang bernama Allah. Tunggal nama dari semua yang bernama-nama, yaitu Allah saja yang ada, Allah saja yang hidup, Allah saja yang berkuasa, Allah saja yang berkehendak, Allah saja yang melakukan segala sesuatu. Dalam artinya batin yang berkehendak pada zahir, bukan zahir yang mampu dan bisa berkuasa sebenarnya. Maka manusia itu tidak pernah mau keluar dari kewujudan dirinya ya. Sehingga kita tidak pernah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akuilah semua itu adalah atas kehendak Allah. Ingat itu ya, bukan dizahirkan, bukan dikatakan dan bukan diucapkan. Insya Allah seperti itulah cara pengembalian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa dipahami apa maksud dan tujuan perkataan pengkajian kita ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, insya Allah, dan mudah-mudahan selalu kita tergolong kepada Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di pengkajian ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini, karena sungguh susah dan sulit untuk kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau kita sudah paham ilmu, kalau sudah tahu keilmuan, insya Allah kita tidak akan bingung, tidak akan susah, dan insya Allah kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah menderita, dalam keadaan bagaimanapun Allah menyertai dirinya, dan Allah lindung diri, Allah segala-galanya. Tetap kembali kepada Allah, dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak tersinggung ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami ya atas nama pemilik channel Ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok, termasuk juga di Raniawan Lombok Primitif, termasuk juga di Anak Rantau Channel 01 ya, apabila ada kekeliruan dan kesalahan yang membuat salah paham, tersinggung dan lain sebagainya, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.